Pernah gak sih kamu ngerasa marah, sedih, atau bangga, tapi nggak tahu kenapa? Bagaimana kalau perasaan itu sebenarnya bukan sepenuhnya milikmu, tapi hasil dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Tonton video ini sampai tuntas karena yang kamu rasakan hari ini bisa jadi sedang dibentuk tanpa kamu sadari. Sampurasun, selamat bergabung dan bersua kembali dengan saya, Kurator Asa Epistemik. Kita hidup di zaman di mana perasaan bergerak sangat cepat. Baru saja scroll satu video, kita bisa tertawa. Scroll berikutnya tiba-tiba marah. Lalu beberapa detik kemudian merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Kita sering mengira itu semua alami, bagian dari diri kita. Tapi pernah nggak kamu berhenti sebentar dan bertanya, kenapa saya merasa seperti ini? Dari mana datangnya rasa itu? Dan apakah benar itu murni milik kita? Nah, hari ini kita tidak akan membahas pikiran, kita akan masuk lebih dalam ke sesuatu yang selama ini kita anggap paling jujur, yaitu rasa. Kamu mungkin pernah ya, ketika lagi santai tiba-tiba ngerasa kesal tanpa sebab yang jelas. Atau lihat sesuatu di layar terus hati kamu ikut panas. Padahal itu bukan pengalamanmu sendiri. Kita sering menganggap perasaan seperti itu muncul begitu saja, alami, spontan, seolah-olah itu bagian paling jujur dari diri kita. Tapi justru karena terasa begitu dekat, kita jarang mempertanyakannya. Kita menerima saja, kita percaya saja, dan dari situlah tanpa sadar sesuatu mulai bekerja secara pelan-pelan di dalam diri kita setiap hari. Coba perhatikan dirimu saat membuka media sosial. Satu video bikin kamu ketawa, video berikutnya bikin kamu kesal, lalu berikutnya lagi bikin kamu terharu. Semua terjadi dalam hitungan detik. Tanpa kamu sadari, suasana hatimu berubah-ubah, mengikuti apa yang kamu lihat. Tapi anehnya, kita jarang merasa sedang diarahkan. Kita justru merasa itu semua alami. Seolah-olah perasaan itu datang dari dalam diri kita, padahal ada sesuatu di luar sana yang diam-diam ikut menentukan ritmenya setiap hari. Ada momen ketika kita merasa sangat marah terhadap sesuatu yang kita lihat di internet. Kita merasa punya alasan kuat, kita merasa benar, bahkan kadang kita merasa wajib untuk ikut bersaksi. Tapi kalau dipikir-pikir, kita tidak mengalami langsung kejadian itu. Kita hanya melihat potongan cerita, tapi rasa marah itu nyata, sangat nyata. Dan justru karena terasa nyata, kita tidak mempertanyakannya. Kita langsung percaya bahwa emosi itu adalah kebenaran yang tidak perlu diuji kembali secara perlahan-lahan. Kadang kita merasa sedih hanya karena melihat orang lagi sedih. Entah itu dari video, cerita, atau sekedar tulisan singkat. Rasa itu datang begitu saja, sekedar ya tanpa kita sadari. Jadi kita ikut larut, ikut tenggelam. Seolah-olah itu bagian dari pengalaman kita sendiri. Padahal kita hanya menjadi penonton. Tapi kenapa rasanya bisa sedalam itu? Kenapa kita bisa ikut merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak kita alami?
baik langsung maupun tidak langsung, dan menganggapnya sebagai bagian dari diri kita sendiri tanpa ragu. Pernah merasa bangga terhadap sesuatu hanya karena itu sedang ramai dibicarakan. Nah, misalnya sepak bola atau kejuaraan-kejuaraan. Kita ikut merayakannya, ikut merasa jadi bagian dari, padahal mungkin sebelumnya kita tidak terlalu peduli. Tapi karena banyak orang merasakannya, kita ikut terbawa. Rasa bangga itu muncul, terasa hangat, dan kita menganggap itu sebagai identitas kita. Nah, tanpa sadar kita mulai merasa bahwa ini saya banget, ini gue banget. Padahal bisa jadi itu hanya rasa yang kita pelajari dari lingkungan yang terus mengulang emosi yang sama setiap hari. Rasa takut sering datang tanpa kita tahu asalnya. Kita tiba-tiba merasa khawatir terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Tapi setelah sering melihatnya, sering mendengarnya, rasa itu tumbuh pelan-pelan. Awalnya kecil, lalu membesar. Nah, kita mulai menghindar, mulai waspada, bahkan sebelum benar-benar terjadi apa-apa. Dan anehnya, kita menganggap itu sebagai intuisi, sebagai naluri. Padahal mungkin rasa takut itu sudah lama ditanamkan, hanya saja kita tidak pernah sadar kapan tepatnya itu dimulai. Di dunia hari ini kita seperti menjadi lebih mudah tersinggung. Hal-hal kecil bisa terasa besar. Kata-kata sederhana bisa terasa menyerang. Kita langsung tersakiti, langsung merasa disakiti. Tapi ya, kalau dipikirkan lagi, kenapa sekarang kita lebih sensitif dibanding dulu? Kenapa respon kita itu lebih intens? Kita jarang mempertanyakan itu. Kita hanya merasa ini wajar. Padahal bisa jadi cara kita merasa tersinggung juga sedang atau sudah dibentuk oleh sesuatu yang terus kita konsumsi setiap hari. Kita tidak merasa sangat dekat dengan seseorang yang sebenarnya tidak kita kenal sama sekali. Hanya karena sering melihatnya di layar, kita merasa paham, merasa terhubung, bahkan merasa peduli. Kita ikut senang saat dia bahagia, ikut sedih saat dia terluka. Ya, perasaan itu nyata. Tapi hubungan itu sebenarnya tidak pernah terjadi secara langsung. Namun tetap saja kita menganggap rasa itu valid sebagai bagian dari diri kita. Dan kita jarang bertanya, kenapa bisa sedekat itu tanpa benar-benar bertemu. Saat ada sesuatu yang viral, kita sering merasa harus ikut bersikap. Kita ikut marah, ikut membela, ikut menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan kadang kita merasa punya tanggung jawab moral untuk bereaksi. Padahal kita hanya melihat sebagian kecil dari cerita. Tapi rasa itu sudah cukup kuat untuk membuat kita bertindak. Kita merasa itu pilihan kita. Tapi apakah benar itu pilihan kita sepenuhnya? Atau kita hanya mengikuti arus emosi yang sudah lebih dulu bergerak di sekitar kita? Ada hari-hari ketika kita merasa lelah secara emosional, padahal tidak melakukan apa-apa secara fisik. Hanya membuka layar, melihat berbagai hal, tapi rasanya berat. Seolah-olah kita membawa banyak perasaan sekaligus. Marah, sedih, cemas, semuanya bercampur. Tapi kita tidak tahu kenapa. Kita tidak tahu harus menyalahkan apa. Kita hanya merasa capek dan seringkali kita mengira itu karena diri kita sendiri tanpa sadar bahwa
Mungkin kita sedang terus menerima beban rasa dari luar setiap hari. Dari semua hal yang dalam diri kita ini, rasa itu sering dianggap yang paling jujur. Pikiran bisa salah, logika bisa bias, tapi perasaan terasa lebih otentik. Kita percaya bahwa apa yang kita rasakan, kita menjadikannya dasar untuk menilai, untuk bertindak, bahkan untuk menentukan siapa diri kita. Tapi justru karena kita terlalu percaya, kita jarang mengujinya. Kita tidak pernah benar-benar bertanya, apakah rasa ini benar-benar datang dari dalam diri kita? Atau ada sesuatu yang ikut membentuknya tanpa kita sadari? Dari semua pengalaman tadi, ada satu hal yang mulai terlihat pelan-pelan. Rasa yang kita anggap paling personal ternyata sangat mudah berubah, sangat mudah dipengaruhi, dan seringkali datang tanpa kita tahu asalnya. Tapi kita tetap menganggapnya milik kita. Kita tetap percaya itu adalah diri kita. Nah, di titik ini, mungkin kita mulai bertanya, kalau rasa saja bisa seperti itu, lalu sebenarnya siapa yang sedang membentuk cara kita merasa selama ini? Kalau tadi kita melihat bagaimana rasa datang dan berubah, sekarang kita mulai pelan-pelan membongkarnya. Mungkin kita terbiasa berpikir bahwa perasaan itu netral, murni dari dalam diri. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, rasa selalu muncul dalam konteks tertentu. Ada cerita, ada narasi, ada situasi yang mengiringi. Artinya rasa itu nggak pernah berdiri sendiri, ya selalu terhubung dengan sesuatu di luar diri kita, dan disitulah kemungkinan besar ada proses yang membentuknya sejak awal tanpa kita sadari sepenuhnya. Kita sering mendengar cerita yang sama diulang, tentang siapa yang layak disukai, siapa yang pantas dibenci, apa yang harus kita takutkan, dan apa yang harus kita banggakan. Lama-lama tanpa sadar kita mulai merasakan hal yang sama. Nah, inilah yang disebut sebagai diskursus. Cara dunia bercerita yang terus berulang, dan karena terus kita dengar, kita tidak lagi melihatnya sebagai pengaruh. Kita menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal dari situlah cara kita merasa mulai diarahkan secara halus setiap hari. Kuasa sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang besar dan terlihat. Padahal yang paling kuat justru yang tidak terlihat. Ia tidak memaksa, tidak melarang, tidak menyuruh secara langsung. Ia hanya membentuk kemungkinan. Ia mengatur apa yang sering kita lihat, apa yang jarang muncul, dan apa yang terus diulang. Nah, dari situ perlahan-lahan rasa kita ini terbentuk. Kita merasa memilih, padahal pilihan itu sudah dipersempit sejak awal, dan karena tidak terasa sebagai paksaan, kita tidak pernah merasa sedang diarahkan sama sekali. Nah, sebelum kita sadar bahwa kita marah atau sedih, ada sesuatu yang lebih halus bekerja lebih dulu, ya. Sesuatu yang belum berbentuk kata, belum jelas, tapi sudah terasa. Nah, disitulah yang sering disebut sebagai afek atau rasa. Jadi seperti yang pernah dibahas oleh Brian Massumi, afek itu datang dari datang lebih dulu sebelum emosi diberi nama. Artinya sebelum kita berpikir, tubuh kita sudah lebih dulu bersaksi. Dan dari situlah arah perasaan kita tuh mulai dibentuk. Bahkan
sebelum kita sempat menyadarinya secara penuh. Ketika banyak orang merasakan hal yang sama secara bersamaan, kita menyebutnya sebagai emosi kolektif. Kita bisa melihatnya dalam fenomena viral, dalam kemarahan massal, atau dalam gelombang empati yang tiba-tiba muncul. Nah, menurut Jeff Godwin dan James Jasper, emosi seperti ini bukan kebetulan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terus berulang. Kita saling mempengaruhi, saling menguatkan, sampai akhirnya merasa bahwa apa yang kita rasakan adalah hal yang wajar dan benar. Di dunia digital kita tidak melihat semua hal. Kita hanya melihat apa yang dipilihkan untuk kita. Jadi algoritma itu bekerja seperti kurator yang diam-diam menyusun pengalaman kita. Ia memilih konten, tapi juga secara tidak langsung memilih emosi apa yang sering kita rasakan. Kalau sering melihat hal yang memicu kemarahan, kita bisa akan lebih sering marah. Kalau kita sering melihat yang menyentuh, kita akan lebih mudah terharu. Nah, tanpa sadar, algoritma tidak hanya mengatur informasi, tapi juga mengatur ritme rasa kita setiap hari. Apa yang kita rasakan sebenarnya tidak lepas dari struktur sosial. Rasa marah, takut, atau bangga seringkali punya arah tertentu. Seperti yang dibahas oleh Sarah Ahmed. Emosi itu bisa menempel pada objek tertentu, pada kelompok, pada identitas, pada isu. Nah, lama-lama kita belajar untuk merasakan sesuatu terhadap sesuatu. Kita diajarkan tanpa sadar siapa yang harus kita cintai, dari siapa yang kita harus curigai, dan dari situlah sebenarnya emosi menjadi bagian dari cara dunia diatur secara halus. Kita sering berpikir kebenaran itu soal fakta, tapi dalam prakteknya kebenaran juga terasa. Kita percaya sesuatu bukan hanya karena logis, tapi karena terasa benar. Jadi perasaan itu menjadi semacam penanda. Kalau kita merasa nyaman, kita anggap itu benar. Kalau kita merasa terganggu, kita anggap itu salah. Nah, inilah yang bisa disebut sebagai rejim kebenaran dalam bentuk rasa. Sebuah sistem yang membuat kita menilai dunia bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan emosi yang sudah lebih dulu dibentuk sebelumnya. Pelan-pelan dari semua proses itu kita mulai menjadi sesuatu. Kita membentuk identitas. Bukan hanya dari apa yang kita pikirkan, tapi dari apa yang kita rasakan berulang kali. Nah, seperti yang pernah dijelaskan oleh Michel Foucault, bahwa manusia menjadi subjek itu melalui proses yang tidak selalu ia sadari. Kita merasa menjadi diri sendiri, padahal diri ini sedang dibentuk. Dan dalam konteks ini, rasa adalah salah satu jalur paling halus yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini. Kalau kita lihat lebih jauh, rasa bukan hanya pengalaman pribadi, ia adalah bagian dari struktur sosial itu sendiri. Ia menghubungkan kita dengan orang lain, dengan norma, dengan nilai. Nah, ia mengarahkan bagaimana kita bertindak tanpa harus diperintah. Kita merasa sesuatu salah, jadi kita menjauhinya. Kita merasa sesuatu itu benar, jadi kita mendekatinya. Nah, semua terjadi tanpa paksaan. Dan justru karena itu, ia menjadi sangat efektif. Rasa bekerja sebagai infrastruktur yang menopang cara dunia berjalan setiap hari.
ada kondisi ketika kita merasa nyaman dengan cara kita melihat dan merasakan dunia. Kita tidak merasa ada yang salah. Semuanya itu terasa wajar. Tapi justru disitulah kekuatan hegemoni bekerja. Ia membuat sesuatu yang sebenarnya hasil konstruksi terasa jadi alami. Kita tidak lagi mempertanyakan kenapa kita merasa seperti itu. Kita hanya menjalaninya, kita hanya mengikutinya, dan karena semuanya terasa nyaman, kita tidak pernah merasa perlu untuk membongkarnya. Padahal mungkin disitulah kita sedang paling dalam diarahkan tanpa sadar. Nah, dari semua ini kita mulai melihat pola yang lebih besar. Rasa bukan hanya milik kita, ia dibentuk, diarahkan, dan diulang. Dari diskursus, dari interaksi sosial, dari algoritma, semuanya ikut berperan. Dan pelan-pelan kita menjadi diri kita melalui apa yang kita rasakan. Nah, di titik ini mungkin kita mulai sadar. Selama ini kita bukan hanya merasakan dunia, kita juga sedang dibentuk oleh cara dunia membuat kita merasa. Dan pertanyaan sekarang, apakah kita akan terus membiarkan begitu saja semua hal itu? Setelah semua ini, mungkin ada satu momen kecil di dalam diri kita, momen ketika kita mulai ragu pada apa yang kita rasakan. Bukan karena rasa itu salah, tapi karena kita sadar mungkin itu tidak sepenuhnya murni. Dan dari situ sesuatu mulai berubah. Kita tidak lagi langsung percaya, kita mulai memberi jarak. Kita mulai melihat rasa bukan hanya sebagai pengalaman, tapi sebagai sesuatu yang bisa diamati. Dan di titik ini kita pelan-pelan keluar dari otomatisasi yang selama ini kita jalani. Ketika emosi datang, biasanya kita langsung tenggelam di dalamnya. Kita marah, lalu menjadi marah itu sendiri. Kita sedih, lalu larut tanpa jarak. Tapi bagaimana kalau kita coba berhenti sejenak? Bukan menolak rasa itu, tapi melihatnya, mengamatinya, memberi ruang antara saya dan yang saya rasakan. Dari situ kita mulai melihat bahwa kita tidak selalu harus kita ikuti. Jadi rasa itu tidak selalu harus kita ikuti. Ia bisa kita pahami, ia bisa kita baca, dan dari situ kita mulai punya kemungkinan untuk tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya. Setiap kali kita merasakan sesuatu yang kuat, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu bertanya, kenapa saya merasa seperti ini? Dari mana datangnya? Apa yang saya lihat? Saya dengar apa dan apa yang saya alami sebelumnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menolak emosi, tapi untuk memahaminya. Karena ketika kita mulai bertanya, kita sesungguhnya mulai membuka ruang kesadaran. Kita tidak lagi hanya bereaksi, kita mulai membaca diri kita sendiri, dan disitulah rasa perlahan berubah dari sesuatu yang menguasai menjadi sesuatu yang bisa kita pahami. Ada keyakinan diam-diam yang sering kita pegang. Kalau kita merasa sesuatu, berarti itu harus diikuti. Padahal nggak selalu begitu. Rasa bisa datang tanpa harus menjadi tindakan. Kita bisa marah tanpa harus menyerang. Kita bisa sedih tanpa harus tenggelam. Kita bisa takut tanpa harus menghindar. Nah, di titik ini kita mulai melihat bahwa rasa adalah sinyal, bukan perintah. Dan ketika kita bisa membedakan ini, kita
mulai mengambil kembali kendali atas diri kita sendiri, sedikit demi sedikit. Kesadaran berikutnya mungkin terasa tidak nyaman, bahwa selama ini kita tidak sepenuhnya otonom, bahwa cara kita merasa itu banyak dipengaruhi oleh dunia di luar diri kita. Tapi justru dari kesadaran itu kita mulai melihat lebih jernih, kita mulai peka terhadap apa yang kita konsumsi, terhadap apa yang kita biarkan masuk. Kita tidak lagi pasif, kita mulai memilih. Dan meskipun kita tidak bisa sepenuhnya lepas, kita bisa mulai mengurangi pengaruh yang selama ini bekerja tanpa kita sadari. Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lihat mempengaruhi apa yang kita rasakan, maka kita bisa mulai mengelola itu. Kita bisa memilih kapan harus berhenti scroll. Kita bisa memilih apa yang ingin kita lihat lebih banyak. Apa yang bisa memberi jeda pada diri kita. Nah, ini bukan soal menjauh dari dunia, tapi soal menjaga ruang batin kita. Karena kalau kita tidak melakukannya, dunia itu akan terus masuk tanpa filter. Dan lama-lama kita tidak tahu lagi mana rasa yang datang dari diri kita dan mana yang datang dari luar. Kesadaran itu nggak hanya soal berpikir jernih, tapi juga soal merasa dengan sadar. Nah, kita mulai peka terhadap perubahan kecil dalam diri. Kita mulai sadar ketika emosi mulai naik. Kita mulai mengenali kapan kita sedang dipicu oleh emosi. Nah, ini bukan hal besar, tapi latihan kecil yang terus diulang. Nah, dari situ kita membangun apa yang bisa disebut sebagai kesadaran afektif. Kemampuan untuk gak hanya merasa, tapi juga memahami bagaimana rasa itu bekerja di dalam diri kita secara perlahan dan berkelanjutan. Kalau rasa bisa dibentuk, berarti itu juga bisa dibentuk ulang. Kita tidak harus selalu merasa dengan cara yang sama. Kita bisa belajar merespon dengan cara yang berbeda. Kita bisa melatih diri kita untuk tidak langsung bereaksi. Kita bisa menciptakan jarak, memberi waktu, dan memilih respon yang lebih sadar. Nah, ini bukan hal instan, tapi dari langkah kecil kita mulai membangun cara merasa yang lebih utuh, cara merasa yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh apa yang datang dari luar. Rasa itu nggak harus dimusuhi, ia bukan sesuatu yang salah, ia hanya perlu dipahami. Ketika kita mulai sadar, rasa nggak lagi menjadi sesuatu yang membingungkan, ia menjadi sesuatu yang bisa kita dengarkan dengan lebih jernih. Kita tidak lagi sepenuhnya terseret. Kita mulai bisa merasakan tanpa kehilangan diri. Dan disitulah rasa perlahan dipulihkan. Bukan sebagai sesuatu yang liar dan tidak terkendali, tapi sebagai bagian dari diri kita yang bisa kita rawat dengan kesadaran. Pada akhirnya perubahan besar tidak selalu terlihat. Ia selalu tidak selalu dramatis. Kadang ia hanya berupa satu jeda kecil sebelum kita bereaksi. Satu pertanyaan sederhana sebelum kita percaya. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kesadaran bekerja secara halus, tapi dampaknya dalam. Ketika kita mulai merasakan dengan sadar, kita mulai keluar dari arus yang selama ini membawa kita. Dan mungkin disitulah revolusi paling sunyi terjadi di dalam diri kita sendiri tanpa perlu diketahui siapapun. Hari ini kita tidak
hanya membahas emosi, kita membongkar sesuatu yang lebih dalam, yaitu bagaimana rasa bisa membentuk diri kita. Dari yang terasa paling personal, ternyata justru disitulah kuasa bekerja paling halus. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita rasakan benar-benar milik kita. Tapi justru dari kesadaran itu kita punya peluang baru untuk merasakan dengan lebih jernih, lebih sadar, dan lebih utuh. Karena pada akhirnya memahami rasa adalah langkah awal untuk memahami diri. Dan memahami diri adalah langkah awal untuk tidak lagi sepenuhnya dikendalikan dunia. Kalau kamu merasa ini gue banget, coba tulis di kolom komentar rasa apa yang paling sering kamu alami akhir-akhir ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca dunia dan diri kita sendiri bareng-bareng di kanal Asepistemic Project.